Untuk urusan main game, menurut saya cukup sekali main di resolusi 1080p, kayak game-game yang lagi populer saat ini. Terbukti saat ini saya masih pakai PGA-nya. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Video kali ini saya akan memberikan beberapa referensi PGA card dengan budget cuma 1 jutaan. Karena banyak banget yang kemarin DM di Instagram, Bang PGA dong di bawah 1 jutaan atau ya 1 jutaan lah untuk bisa main game-game di 2019 ini. Nah, dan ini adalah salah satunya, tapi saya ingin review secara video terpisah gitu. Jadi nanti ada video terpisah untuk review PGA card ini. Oke, kita langsung saja ke 5 referensi PGA card budget 1 jutaan. Let's go! PGA yang cocok di harga 1 jutaan ini versi saya sendiri, yang mungkin bisa ngebantu jadi referensi untuk kalian. Oke, yang pertama PGA GT 1030. PGA ini kalau kalian beli di toko harganya masih berkisar antara 800.000 sampai 1,2 jutaan. Tapi ini dari yang second sampai yang baru ya. Oke, GT 1030 ini memiliki memori 2GB, 64-bit GDDR5, CUDA core sebanyak 384 dan hanya memiliki TDP 30W saja. Dan pastinya sudah didukung DirectX 12. Jadi ini akan cocok jika disandingkan dengan prosesor yang memiliki TDP agak besar supaya tagihan listrik nggak terlalu bengkak. Oke, untuk masalah game, meskipun GT 1030 cuma 64-bit, nggak usah diragukan lagi. Di 2019 ini semua game masih bisa dilibas. Meskipun ada beberapa yang harus rela di setting low, atau juga bisa diturunkan resolusinya ke 720p. Misalkan main PUBG Steam, Battlefield 5, Battlefield 1, The Witcher 3, dan game sekelasnya. Kalau untuk Dota 2, CSGO, Point Blank, Fortnite, bahkan GTA 5, udah pasti bisa dimainkan dengan resolusi 1080p. Dipakai untuk editing Premiere Pro juga masih oke untuk edit video 1080p. Kalau masalah render cepet enggaknya ya tergantung dukungan dari prosesor dan RAM yang kalian gunakan. Gitu. PGA kedua dari AMD, yakni RX 460 dengan memori 2GB 128-bit GDDR5 yang memiliki stream prosesor 896. Kalau di Nvidia biasanya disebut CUDA core, jadi ya mirip-mirip lah. PGA ini memiliki boost frekuensi up to 1200 MHz dengan power masih di bawah 70W. Jadi PGA ini tanpa perlu memakai tambahan pin 1x6. Irit kan? Karena dengan tegangan dari PCI saja, PGA ini bisa kerja maksimal. RX 460 telah support fitur AMD terbaru seperti Radeon FreeSync, Chill, Relive, dan lain-lain. Kalian jadi bisa streaming langsung dengan fitur tersebut tanpa tambahan software lain. Untuk urusan main game, menurut saya cukup sekali main di resolusi 1080p, kayak game-game yang lagi populer saat ini. Terbukti saat ini saya masih pakai PGA-nya buat ngedit Premiere Pro CC 2015, live streaming, dan main PUBG Steam tentunya. Oh iya, harga secondnya berkisar antara 1 juta sampai 1,2 jutaan saja. PGA ketiga datang dari AMD, yakni RX 550 versi memori 4GB 128-bit GDDR5, memiliki stream prosesor 512, bus clock 1183 MHz, memori bandwidth 112,4 GB per second. PGA ini berarsitektur Polaris, jadi sudah bisa menggunakan software Radeon terbaru dari AMD Radeon. PGA ini termasuk irit daya sekali, hanya memiliki kurang dari 50W saja, jadi nggak usah pakai pin tambahan ya. Kinerja dalam bermain game udah pernah saya coba di beberapa game, kalian bisa cek di video sebelumnya. PGA ini masih sanggup main game AAA di resolusi 1080p. Seperti GTA 5 udah cukup lancar, meskipun kita setting low. Kalau game e-sport udah playable sekali ya, rata-rata FPS-nya di atas 70-90 FPS. Oh iya, untuk harganya saat ini secondnya berkisar antara 900.000 sampai 1 jutaan saja. Wow, luar biasa kan?
Nah, ini PGA keempat, ini adalah sebagai bonus referensi aja ya. Kalian bisa pilih GTX 750 Ti yang 2GB 128-bit GDDR5, tapi yang tanpa power pin 1x6 ya, yang memiliki 640 CUDA core, bus clocknya 1085 MHz, bandwidth 86,4 GB dengan konsumsi daya 60 Watt. Jadi masih aman jika mengenalkan daya dari PCI-nya saja. Harganya ini berkisar antara 750.000 sampai 900.000-an. Untuk game kalian bisa cari referensinya di YouTube, banyak banget untuk tes game PGA ini ya. Jadi ya mau pilih yang mana tergantung budget dan tergantung selera masing-masing. PGA kelima datang dari Nvidia lagi, yakni GTX 950 versi RAM 2GB 128-bit GDDR5. Memiliki CUDA core 768, bandwidthnya 105,6 GB, bus clock 1188 MHz dengan TDP 90 Watt. Karena lebih dari 75 Watt, maka PGA ini harus pakai tambahan 1x6 pin. Tapi tenang aja, di web resminya direkomendasikan power supply 350 Watt yang bersertifikasi tentunya. Jadi kalau misalkan kita pakai 450 Watt 80+, maka itu udah aman. Kalau urusan gaming dengan spek seperti ini, saya yakin masih sanggup main di resolusi 1080p game AAA ya. PUBG Steam masih sanggup 1080p dengan FPS rata-rata 50-60-an. Terbukti dilihat di beberapa channel test game, PGA card ini masih tangguh. Nah, untuk harganya memang masih bervariasi ya, antara 1 juta sampai 1,4 jutaan saja. Jadi, bagaimana referensi 5 PGA card yang barusan udah kalian tonton? Ya menurut saya kalau misalkan budgetnya 1 jutaan itu udah cukup banget. Kecuali kalau misalkan kalian ngejar ngejar sesuatu yang terus update gitu. Ada PGA card baru mau lagi, ada PGA card baru mau lagi. Ya itu nggak akan ada habisnya. Ya cukuplah 1 PGA card tapi bisa menghandle semua kerjaan kita. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Sekilas IT ini untuk terus membantu perkembangan channel ini terus berkembang lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.